Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Abi, saderenge Umi badhe tanya yang pertama perbedaan ruh sama sukma. Terus yang kedua titipan teman ini sejatinya kebahagiaan hakikat itu seperti apa? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaannya ruh dengan sukma? Sukma itu bahasa Jawa nih Pak. Basa Qur'an iku royhan. Di dalam diri kita manusia itu kan ada dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani itu berbagai macam pos. Ada jantung, ada paru-paru, ada jus-jus apapun, dan itu sesuai dengan poksi dan kerjanya masing-masing. Terus dari unsur yang kedua adalah ruhani. Nah, ruhani itu di luar jasad fisik. Itu bisa kita sebut sebagai royhan dengan ruh, nyawa dengan sukmo. Apa sukmo iku? Apa nyawa iku? Apa ruh itu? Apa ruihan itu? Bis. Di dalam hati seorang manusia, berarti iki gak nyenggol jasad loh nggih, nyenggol batin. Itu Allah meletakkan dua sifat. Pertama adalah basariyah, kedua adalah basiroh. Di dalam sifat basariyah iku terakomodir nafsu loro yang namanya nafsiyah dan amaroh. Nah, nafsiyah dan amaroh ini yang akan mengajak ruh nyawa untuk melalaikan Allah. Akhirnya ditanamkanlah syahwat oleh nafsu. Kalau bahasa Nabi Adam disebut buah khuldi. Siapa yang sudah makan itu akan menimbulkan berbagai sifat-sifat yang tercela. Apakah sifat riya, sifat hasud, iri, drengki, sifat kurang rimo, takabur, macam-macam. Yang kesemuanya itu menjadikan ruh itu lalai dari Allah. Dua, ada sifat basiroh. Di dalamnya terakomodir nafsu lawamah ambek mutmainnah. Yang sering disebut dalam bahasa Quran, bahasa Indonesia adalah jiwa yang tenang. Dua nafsu itulah, nafsu itu diri. Dua nafsu inilah yang selalu mengajak hatimu untuk teringat pada Allah. Tiap saat dan waktu dua kelompok ini selalu berperang. Antara basariyah dengan basiroh iki selalu perang. Laksana Rusia dengan Ukraina. Bapak Ibu, bagaimana mungkin basiroh akan menang manakala ruh ini tidak diajarkan, tidak diberi senjata pemusnah massal. Tak bisa. Mana mungkin
sifat basiroh dikatakan bisa menjinakkan sifat basariyah, atau bagaimana mungkin nafsu nafsiyah ambek amarah terjinakkan, lawong dirimu belum membikin dia sebagai budak. Nggak mungkin. Bagaimana mungkin roh itu akan mengikuti ajaran sifat basiroh, lah roh itu masih jadi budaknya hawa nafsu. Hati, kolbun itu sebagai jagat atau negara yang diperebutkan oleh sifat basariyah dengan basiroh. Artinya ini Pak, penduduknya hati disebut ruh, ini punya bolo namanya basiroh. Musuhnya ada namanya nafsu, bolonya disebut nafsu nafsiyah ambek amarah. Nggih ngapunten. Bagaimana mungkin jagate hati itu akan bisa damai? Lah wong penduduk iku dadi budake nafsu. Enggak mungkin. Selama ruh menjadi budaknya nafsu, selama itu ruh harus mengikuti undang-undangi hawa nafsu. Nafsiyah ambek amarah. Apa undang-undangi? Wama ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratim bisu. Ngejak elek nang Allah melalaikan. Makanya jangan heran jenengan, jangankan di luar sholat, di dalam sholat mengapa kita lalai pada Allah. Di situ. Jadi tiap saat dan waktu jenengan tidak akan pernah menang, karena jadi budaknya hawa nafsu. Nah, mengapa kita menjadi budaknya hawa nafsu? Selain alasan karena sifat basiroh tidak dibekali, tidak menerima ajaran dinul haq. Karena jenengan kalih kula niki belum mempunyai peralatan untuk menghalau, melawan yang namanya hawa nafsu. Apa peralatan yang dimaksud? Apa senjata pemusnah massal yang dimaksud? Itulah senjata syahadat secara hakikat. Cara pewayangan disebut apa? Kalimah soto. Dereng purun megang itu, ya tetap selalu jadi budaknya. Karena akal itu sudah membisiki oleh hati atau ruh untuk mengatakan bahwasanya yang berbicara, yang bertausiah itu adalah makhluk. Karena hati atau ruh itu tidak punya filter yang namanya takwa yang dibangun dari sebuah ilmu amal dan istiqomah, maka otomatis ruh itu akan punya rasa, punya iman bahwasanya selain Allah itu yang berperan. Akibatnya seperti itu. Jadi selain daripada alasan ruh tidak punya senjata, ruh itu telah terbisiki, kena bisikan oleh akal tentang apa yang dibisikkan nafsu dalam diri jenengan, dalam akal iki. Antara akal dengan hati atau ruh tidak ada filter, maka otomatis roh atau hati mengatakan beriman yang bertausiah itu adalah makhluk. Dan apapun itu makhluk.
Ini petanda kalau ruh tetap menjadi budaknya hawa nafsu. Lah, akal yang berperan inilah Bapak Ibu disebut sukma. Sehingga ketika meninggalnya ruh, iku kadang-kadang wong Jawa koyok-koyok si ono omah. Lah ngoten nggih. Ono sing ngomong 40 pamitan kelotekan. Iku munu percil. Kok iso tutuk kono? Nggih. Kadang-kadang nyun sewu diweni wedang, rokok. Lah ngoten nggih. Iku jenenge apa? Among-among. Konangan aku tak ombe tenan ya. Bapak Ibu, seakan-akan masih ada pada diri kita, kadang-kadang sebagai anak ya, kadang-kadang itu adalah sukma. Nek ruh sudah masuk di dalam barzah, dinding bagi mereka yang ahli hijab, tapi bagi ahli syuhud tidak mengenal barzah. Sebab barzah itu adalah sebuah dinding yang tertutup. Mengapa? Karena barzah Anda di dunia sudah Anda lewati. Dinding yang menutupi ruh, ya toh, atas kunjorone nafsu terhadap diri kita sudah terbuka. Maka bagi ruh yang sudah makrifat ketika saat di dunia tidak mengalami alam bar, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Rasulullah dawuh, ruh yang sudah tahu jalan menuju pada Allah kalbarki, koyok kilat. Jangan kau kira orang yang mati di medan peperangan karena membela agama mati syahid itu mati, tetapi dia hidup. Sesungguhnya dia hidup, akan tetapi banyak mereka yang tidak mengetahui. Intine ono lagu syair sing mengatakan ben malam Jum'ah iku aku setuju ambek gak setuju. Nggih. Sing gak, kalau gak setuju nih, gak mungkin iso muli merkai terdinding. Tapi bagi beliau yang sudah hatinya sampai pada Allah, ruhnya diweni kewenangan Allah untuk nilai anakku, untuk nilai murid-muride, pengikute. Loh, disitulah Pak. Iku semuanya semata-mata atas izin Allah. Lah, iku ruh-ruh yang menjadi kekasih Allah. Tapi ruh ahli hijab tidak akan pernah terjadi hal itu. Sampai kapan? Ila yaumi yub'as, sampai hari di mana dibangkitkan lagi sangka kubur, baru keluar. Jadi barzah itu statusnya Anda tidak akan bisa kembali ke dunia lagi dan tidak akan bisa sampai ke akhirat sampai hari kebangkit. Bagi siapa? Bagi mereka yang ahli hijab. Gampangannya ngomong ini. Oke lah, taruh aja kita jam 12 siang. Letakkan di jalan tol. Gak ada mendung, terang benderang sinar matahari. Suruh dia berjalan dari arah barat ke timur untuk menuju loket atau gimana. Sampaikah dia sampai di situ? Gak akan mungkin. Yang ada, yang terjadi hanya satu, kegelapan. Itu orang buta, kegelapan. Seperti itulah. Tapi bagi ahli syuhud, jangankan jalan yang begitu lebar, 1 meter aja, dia berhubung gak buta. Dia pasti tahu ini jalan, ini got, ini jurang. Nggak mungkin dia akan minta nyeblung nang jur. Nggak mungkin. Logikanya seperti itu Pak. Jadi perbedaan antara sukma dengan ruh. Sukma adalah roihan,
angen-angene akal. Nek ruh adalah angen-angene ati. Ya ruh iki. Dengan iman itulah yang ditaruh Allah di dalam diri ruh, sehingga sehingga roh itu bisa kembali pada Allah. Hanya satu caranya, ruh harus gandeng ambek iman. Apa sih iman itu? Adalah rasa yang benar, al-haq bil haq. Jadi rasa yang benar menuju pada sesuatu yang benar. Inilah yang sering kita katakan sebagai al-ma'rifatullah. Wis itu yang pertama. Terus yang kedua apa tadi, Nduk? Kebahagiaan yang hakiki. Ngeten, Pak. Ada beberapa pendapat tentang masalah bahagia, sehingga mengatakan kebahagiaan itu di materi. Bagaimana mungkin, Kang, awak di rumah tangga bahagia nek gak duwe kabeh? Wis gak bahagia. Ngoten nggih. Bojo anak duwe tapi gak duwe apa-apa. Bagaimana iso bahagia? Arepin rekreasi gak iso. Arep tuku iwak pindang gak iso. Bendino iwak uyah dicampur nggih gulup-gulupan. Ya apa le bahagia? Wis. Bapak Ibu, kalau seseorang duweni pendapat kebahagiaan letaknya di materi, ya mohon maaf, saya juga tidak menyalahkan. Oke, itu benar miturut awakmu. Tapi saya tanya, semuanya dirimu itu baik, sandang pangan papan di dalam dunia mewah, sampai kapan? Batasnya sampai kapan? Kalau itu kau anggap secara bahagia yang hakiki, nggak boleh. Di situ itu ada batas, harus kekal. Nyun sewu, bojomu umur piro? Oh, tesih selawe. Ayu nggih? Wah, wis gak ono sak Mojokertone gak ayu selain bojoku. Coba nggone umur 90 ayu nih nanti gak iso jawab. Apakah itu dikatakan kekal? Apakah itu dikatakan cantik yang sebenarnya? Jabatan kamu sebagai apa, kepala opo? Katanya karena jabatan ini kuasa segala-galanya. Oke. Batasnya kekal apa enggak? Pasti akan menjawab suatu saat ku tinggalkan lah gitu deh. Oke. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang tidak ada putusnya. Itu kebahagiaan yang hakiki. Oke, wis. Kalau Anda terima, apa argumentasi saya terkait kebahagiaan yang hakiki? Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di mana dikatakan kau bertemu Allah. Urusan lewat latifah apapun silakan. Latifah sama silakan, latifah basor silakan, latifah kalam silakan, latifah kudrat iroda silakan. Yang jelas tidak akan pernah tertipulah dirimu dalam satu kebahagiaan yang hakiki kecuali bertemu Allah. Sampak-sampak Gusti Allah iku lho ndelok sampeyan sakno. Iso Gusti Allah iku nyatakno dirini, ngenalno dirinya terhadap jenengan berbagai sudut apapun. Yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Ngaten ta? Lewat nyun sewu dilewatno salat. Yang aku nok kene yang
meniku jenengan wis gak merhatekno atine sik nang surga lan nang ganjaran wis mancing nang bojone ayu. Jare Allah, yang sing ayu iki aku, yang sing bagus iku aku, yang ngono gak ngreken tutut nang makhluk iki maneh nang anak. Wis segala sudut apapun, kejadian sikon apapun, iku sebetulnya Gusti Allah mengenalkan diri terhadap hambanya. Cuman hambanya yang itu Pak. Pada hakikatnya seperti itu, Allah mengenalkan dirinya. Dalam hikam mungkin nanti kita akan menemukan keterangan ini. Bagaimana mungkin Allah itu tidak bersifat nyata? Lawang semuanya sikon iku yang mengendalikan Allah. Bagaimana mungkin Allah tidak mempunyai sifat nyata, ngedeng? Lah semua persoalan itu yang mengerjakan adalah Allah. Cuman pertanyaannya, mengapa kami tidak tahu Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku iki luwe ide daripada urat di lehermu. Penyun sewu umpama Gusti Allah ndagel ngene. Di Gusti Allah ambek nangis. Ya apa sih kucluke rek. Bapak Ibu, iku semuanya semata-mata sampean kalih kula tidak mau nompo ajarane Rasulullah yang berunsur dinul haq iki. Cetong nggih? Oke, jadi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika saat dirimu bertemu Allah. Nih, ada lagi? Sampun cukup itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.